saya ingat gitu ya, ada satu satu aksi yang dilakukan oleh Master Limbat. Master Limbat, halo Master Limbat. Jadi Anda saya pernyataan sendiri, jadi Anda jangan jangan merasa hebat karena berendam di cor gitu ya, pernah dicor tubuh Anda, karena sebelum Anda melakukan ini teman saya udah melakukan duluan, tapi berendam di minyak tanah gitu. Yuk, tepuk tangan dulu Bre, untuk Babar Bre. Oke, yuk. Iya, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya yang ya seperti ini aja penampilannya, tidak ada perubahannya gitu ya. Seperti biasa saya sudah bersama kawan saya yang ingin menceritakan pengalaman hidupnya gitu. Yang pasti kocak dan menurut saya unik gitu lah ya. Nah, dan juga buat temen-temen nih, kan kemarin ini kan ada nih salah satu atau beberapa orang yang minta, Aldi dong, kayak apa cerita, pengalaman hidupnya, dia pernah ngerasain apa sih hidup tuh?" Gitu. Oke, ini udah saya hadirkan gitu lah ya. Jadi untuk kalian yang kemarin minta Aldi untuk, bercerita pengalaman hidupnya, silakan, disimak gitu. Oke, silakan disimak. Oke, Ber, sebelum kita masuk ke tema atau pembicaraan atau Anda ingin bercerita pengalaman hidup, mungkin sebelumnya ini sesi terakhir ya, Teng, karena kan mau bulan puasa ya, Teng. Betul. Ya, ini sesi terakhir karena mau bulan puasa, saya ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan gitu ya. Dan sebelum masuk ke obrolan gitu ya, saya minta tepuk tangannya dulu untuk kawan saya ini. Yo, tepuk tangan. Oke, mantap, mantap, mantap. Improv dulu, Ber, improv dulu, Ber. Ber, mau memperkenalkan diri atau kamu sudah merasa terkenal? Ya, memperkenalan diri lah, Mas. Silakan, Ber. Nama siapa nih? Banyak soalnya. Nama lahir lah. Nama lahir. Iya. Perkenalkan, nama saya Aldi. Aldi. Wah, sebelum ke inti pembicaraan nih, Ber. Ini kan mau bulan suci Ramadan, Ber. Betul. Sudah punya warung langganan yang siap didatangi jam 11 siang nggak? Wah, belum ada, Mas. Kira-kira rekomendasikan teman-teman. Oh ya, saya nanti itu ya nanya ke Cak, udah punya kenalan warung yang siap didatangi jam 11 siang nggak? Punya, Bu. Oke, nanti biasa ya, kata WA saya gitu. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan yuk, tepuk tangan yuk. Nah, oke, langsung nih, penontonnya langsung. Jadi Aldi ini mau bercerita pengalamannya yang pernah waktu kecilnya itu berendam di minyak tanah. Yuk, tepuk tangan. Emang benar. Pernah berendam di minyak tanah ya, untuk waktunya sih paling ada sekitar 15 menitan lah gitu. 20 menit 15 menit gitulah ya. Dan seperti apa rasanya berendam di minyak tanah waktu itu gitu ya. Mungkin saya langsung aja nanya ke, saya manggilnya Baper aja biar enak. Ber, kamu kan ingin bercerita soal pernah berendam di minyak tanah ya, Ber ya? Iya, betul. Nah, itu waktu kapan, Ber? Waktu saya kecil, waktu itu kan gini ceritanya, Mas Agung. Ibu saya kan jualan ya. Iya. Terus saya masih kecil. Kan nggak ada yang ngurus tuh. Iya, jadi agak inilah ya. Agak terumbar lah kalau bahasa orang sini mah. Iya, emang. Terus kan saya tuh ada badeng di sampingnya. Nah, saya situ nyemplung. Oh. Dikira air, biasanya kan tiap sore mandi, tiap pagi mandi kan. Waktu itu nggak ada yang ngurus. Emang waktu itu ya, Ber ya. Iya. Oke, jadi emang waktu kecil itu kadang suka kayak gitulah pikiran anak kecil gitu lah, yang ngelihat minyak tanah dikira air gitu ya, ngelihat sabun dikira bolu gitu anak-anak kecil kan gitu lah ya. Ya memang infonya ini kalau untuk orang tuanya Aldi ini emang punya toko di rumahnya gitu ya, dan mungkin masa kecilnya ini agak kurang teramati gitu atau kurang terkontrol karena memang sibuk, orang tuanya sibuk ya, Ber ya. Nah, Ber, kalau bisa diingat-ingat gitu, rasanya gimana, Ber, berendam di minyak tanah waktu itu, Ber? Oh, kalau masalah rasanya sih nggak tahu, Mas, ya, orang masih kecil. Tahu-taunya saya itu di rumah sakit, Mas. Oh. Waktu itu iya. Seingat saya itu sih. Iya. Tapi ya banyak juga orang yang bilang, kamu katanya pernah itu minyak air tanah.
Itu mah saya nggak ngerasain minum ya, orang masih kecil ya nggak tahu gitu. Oke. Jadi kalau info di sana itu kan katanya minum tapi jelasnya berendam. Berendam. Dan perlu diperhatiin, Cok. Jangan-jangan memang bentuk fisik baber yang kan bisa dibilang bongsor nih, gembur gitu loh ya. Jangan-jangan emang bener dulunya pernah direndam di minyak tanah gitu kan. Waduh, gitu Ber ya. Kalau karet ini bukan, kalau karet direndam kan melar gitu kan. Sama aja ini juga. Nah, tahu-tahu udah Rumah sakit. dirawat. Iya. Nah, berarti apa namanya dampak atau efek dari kecil kamu pernah berendam di minyak tanah sampai sekarang yang masih kayak wah ini kayaknya akibat dulu nih saya berendam di minyak tanah gitu. Itu ada nggak kayak efek-efek kayak gitunya ada nggak sampai sekarang? Oh, paling yang di kepala nih Mas, agak kulitnya tuh agak gembor gitu, melar. Paling itu guys. Iya, paling itu. Jadi semenjak peristiwa itu sampai sekarang kulit kepalanya Baber itu lebih elastis gitu ya. Ya bisa lah buat iya. Selain kulit kepala yang mungkin agak elastis ya, misalkan kulit kepala kan bisa bisa diukur ke lenturannya gitu. Selain bagian kulit kepala itu apalagi yang kira-kira agak elastis, saya nyebutnya elastis aja. Belum nemuin Mas. Belum nemuin. Iya, soalnya kan ini kulit semua sih. Iya. Tapi saya kira-kira kan lihat ke temen apa namanya kepalanya tuh keras semua. Kalau saya enggak. Gitu. Iya, tepuk tangan, Mas. Oke, Ber, untuk Ber. Jadi ke kulit kepala juga. Jadi ke kulit kepala juga ikut bikin elastis gitu ya. Berarti tepatnya bukan diminum ya, Ber ya, tapi berendam gitu ya. Mungkin minum juga. Ya kan kalau berendam pasti masuk juga airnya, Mas. Ya paling itu sih. Nah, Ber, itu Ber, namanya kan anak kecil ya. Ya mungkin nggak terlalu jelas lah ya ingatannya ya. Tapi ngelihat ada minyak tanah di ember kayak gitu ya Ber ya. Itu kayak nemu kayak semacam waduh ada waterboom nih gitu kan. Gitu ya pasti mikirnya ya. Gitu nggak? Iya gitu. Kan kebiasaan kan mandiin pakai ember gitu, pakai badeng. Tahu-taunya kan minyak tanah Mas. Ya untung gitu lah ya, minyak tanah gitu. Kalau air aki kan wah, repot gitu. Apalagi air keras. Wah, kaswat Ber. Ya memang kadang seperti itunya yang pengen saya mungkin bikin atau saya pengen mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman saya yang memang ya kadang saya sendiri nggak begitu tahu dia pernah ngalamin apa, kayak kemarin kan ada yang pernah teleponan sampai durasi lama Ber. Iya. Ada yang pernah punya 1000 musuh, coba bayangin. Ya kayak gitulah, ada yang pernah sering banget kesurupan gitu kan. Ya kayak gitu-gitu saya seneng gitu karena menurut saya lucu gitu lah. Oke, lanjut balik lagi ya. Nah, ketika itu berarti keadaan sudah dibawa ke rumah sakit. Betul. Nah, itu kira-kira kalau bisa diingat gitu ya, untuk penyembuhannya itu langsung ketika dibawa ke rumah sakit itu langsung sembuh atau ada tahap-tahap kayak berobat jalan gitu loh, Ber? Ada Mas, ada tahap-tahap berobat jalan. Sekiranya setahu saya, seingat saya itu selama 8 tahun lebih lah pokoknya. 8 tahun lebih. Iya, berobat jalan itu. Berarti cukup bisa dibilang ini ya, Cok, kayak ya lumayan dampaknya lumayan inilah ya. Mungkin kalau dialami oleh tubuh orang dewasa itu parah lah, bisa dibilang parah lah ya. Nah, kalau untuk ini sih, kalau untuk ke bagian tubuh lain kayak yang ada kayak penyakit ini susulan nggak? Kayak mungkin kan ini mungkin keminum atau mungkin masuk ke telinga atau mungkin gendang kamu robek atau apa gitu. Kayak ada penyakit gitu nggak, susulan nggak? Nggak ada, kalau sekarang udah normal semua Mas. Udah seperti manusia biasanya lah. Bukan seperti lagi Avatar ya. Bukan apalagi itu apa namanya, Bruce Lee bukan selentur itu. Wata gitu lah ya. Oke. Emang dulunya ada Ber kayak semacam, kalau seingat kamu kayak
wah ini gara-gara saya pernah berendam di minyak tanah jadi nimbulin apa, mungkin dari bagian tenggorokan ya, mungkin dari entah itu radang ataupun amandel atau apa, ada nggak? Oh, itu sih kalau masalah paling makanan, Mas. Makanan. Iya, efek makanan. Kalau saya juga punya amandel, Iya. efek makanan. Banyakan makan ciki itu kan orang tua saya jualan juga. Iya, karena jual-jualan makanan ringan. Iya, makanan ringan. Ya sebentar Ber. Ya terima kasih Ndor untuk gorengannya Ndor. Gorengan ini bambu kayaknya nih. Nggak kebayang gitu ya, berendam di minyak tanah gitu ya, dirawat. Waduh, emang unik ya Ber ya. Dan saya ingat gitu ya, ada satu aksi yang dilakukan oleh Master Limbat. Master Limbat, halo Master Limbat. Jadi saya pernyataan sendiri, jadi Anda jangan merasa hebat karena berendam di cor gitu ya, pernah dicor tubuh Anda, karena sebelum Anda melakukan ini teman saya udah melakukan duluan tapi berendam di minyak tanah gitu. Yuk, tepuk tangan dulu Bre untuk Baper Bre. Oke, yuk. Nah, Ber, berendam di minyak tanah berarti kan waktu itu mungkin ketika kamu dibawa ke rumah sakit itu panik inilah ya Ber ya. Dan apa namanya ya, ketika itu emang kecilnya saya sempat sekilas tahu lah ya, kecilnya Aldi ini kayak emang selengean orangnya gitu ya, dan suka banget main layang-layang gitu ya. Selain suka berendam di minyak tanah, suka banget main layang-layang. Dan mungkin itu sedikit banyaknya pengalaman yang dialami oleh Baper gitu lah ya. Untung sekarang udah nggak ada peredaran minyak mana ya Teng. Wah, untung Ber. Udah dihilangin sama, diganti gas kan ya, diganti gas 3 kilo ya. Ya mungkin karena dari peristiwa ini kali Teng. Peristiwa ada seorang anak kecil yang berendam di minyak tanah, akhirnya minyak tanah dihilangin gitu ya, diganti lah gitu. Ya Ber, ada lagi cerita-cerita yang menurut kamu ya cukup tidak lazim? Udah nggak ada, Mas. Udah ya? Iya. Itu aja ya. Dan mungkin dari peristiwa atau pengalaman Baper ini mungkin bisa buat sedikit himbauan untuk para orang tua di luaran sana ya Ber. Buat para mama-mama, Buat para mama-mama, tolong anaknya dijaga dengan baik-baik. Apalagi main-main di jalan gitu, Mas. Ya benar, mantap. Jadi untuk mama-mama muda sekarang tuh jangan cuman sibuk bikin Insta story gitu ya, tapi untuk si buah hati juga untuk lebih agak diperhatiin lah ya Ber ya. Jangan sampai kayak Baper mungkin ya, untung sekarang nggak ada minyak tanah gitu kan. Ya mungkin itu aja ya Ber. Iya, mungkin itu aja. Ya durasi udah berapa Teng? Udah berapa? Cukup closing Mas. Closing. Oke. Sebelum di closing, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan bagi saya, bagi Baper, bagi teman-teman di belakang kamera situ yang mungkin bulan-bulan lalu sering berbuat salah. Silakan apa namanya, ibaratnya kesalahannya itu dihabiskan gitu lah, karena nanti kita mau menyambut atau memasuki bulan yang memang penuh diskonan gitu lah ya, kita nyebutnya penuh diskon lah, penuh kemurahan, penuh apa-apa gitu ya. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, dan Cok nanti kabarin Cok kalau udah punya kenalan warung yang siap didatangi jam 11 siang ya. Aman. Oke, mungkin itu saja, dan ini sesi terakhir. Mungkin nanti untuk bulan suci Ramadan tidak ada lagi cerita-cerita konyol, paling nanti akan ada cerita-cerita kayak mengenai bulan puasa aja gitu ya. Dan terima kasih untuk beberapa episode ini bagi penonton yang memang udah standby terus nonton konten kita gitu lah ya, meskipun cerita-cerita dari teman-teman saya ini kurang jelas tersampaikan, itu saya mohon maaf gitu ya, karena memang kita dengan segala keterbatasan kita ya memang seperti ini gitulah ya. Dan mungkin cukup, dan dari saya tetap jangan lupa mengeluh dan jangan pernah semangat. Oke, terus saja kalian mengeluh karena keluhan Anda itu semangat bagi kita di sini gitu. Tepuk tangan keluar, tepuk tangan. Udah gatel. Iya. Oke, gitu aja dari saya. Selamat malam dan selamat rehat. Oke, Ber, terima kasih Ber. Oke, Mas Agung, siap. Siap. At neng, at.